Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dari kelas HKI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan dari makul ilmu hukum, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang sistem hukum dunia dan sistem hukum Indonesia. Sebelum kita ke penjelasan materi yang saya akan jelaskan, di sini sistematika atau sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya mempunyai dua kelompok besar, yaitu yang pertama sistem hukum Eropa kontinental dan yang kedua sistem hukum Anglo-Sajon. Dari kedua kelompok besar tadi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Pemahaman tentang sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum sipil berkembangnya atau dianut di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan-peraturan undang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya, sehingga sistem hukumnya ini disebut juga sistem hukum kodifikasi. Nah, kodifikasi ini hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelumnya. Masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di Eropa daratan. Oleh karena itu, menurut Romney Atma Samhita, di negara Eropa daratan, suatu undang-undang dianggap sebagai mesin pembaruan, bukan hanya pencatatan ulang, bukan hanya suatu pencatatan ulang, dan yang menjadi dasar prinsip utama sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam kodifikasinya. Dan sistematis karena dalam suatu sistem hukum, di antara bagiannya yang berupa aturan hukum ini tidak boleh ada pertentangan suatu sama lainnya. Lengkap dan tuntas karena demi kepastian hukum di luar kodifikasi itu tidak diakui adanya aturan hukum. Dengan demikian, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Jadi, putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Jadi, sumber hukum utama dalam sistem hukum kontinental adalah undang-undang. Pandangan ini menurut Sudarto bertumpu pada anggapan dalam sistem hukum Eropa kontinental. Baik, selanjutnya, adapun hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara masyarakat dan negara. Yang masuk golongan hukum publik diantaranya adalah hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana. Adapun hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat yaitu hukum sipil atau hukum perdata dan hukum dagang. Namun karena dinamika kehidupan politik masyarakat yang terus berkembang, sistem hukum Indonesia mengalami pola perkembangan dengan tidak sepenuhnya terikat pada sistem hukum Eropa kontinental. Beberapa komponen sistem hukum
Anglo-Sayon diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua yaitu sistem peradilan Eropa kontinental. Bagaimana pada yang kedua ini tahap sistem peradilannya dalam hukum Eropa kontinental. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, hakim di dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh undang-undang atau hukum tertulis. Oleh karena itu, kepastian hukumnya terjamin dengan melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat terhadap putusan hakim sebelumnya. Maksudnya hakim lain tidak boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sama, tetapi bukan sesuatu keharusan yang mengikat. Hal ini di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Yang sistem hukum yang kedua yang Anglo-Sayon. Sistem hukum Anglo-Sayon atau common law system, yaitu pertama pemahaman tentang sistem hukum Anglo-Sayon. Sistem ini berkembang dari Inggris menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem hukum ini, sumber utamanya adalah putusan hakim atau pengadilan, atau yang prudensi. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum. Melalui putusan hakim itu, prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan mengikat hukum atau mengikat umum. Selain keputusan hakim, juga kebiasaan dan peraturan tertulis yang undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, sebab pada prinsipnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu bersumber dari putusan pengadilan. Namun dalam sistem hukum sakon ini, hakim mempunyai peranan besar dalam menciptakan kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim juga mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Baiklah, penjelasan yang tadi itu yaitu tentang penjelasan sistem hukum yang ada di dunia. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum, maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara di Eropa seperti Belanda, Perancis, Italia, dan Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dan sistem hukum perpaduan Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukumnya. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Buktinya, peninggalan atau fakta sejarah menyatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lainnya. Adapun ciri-ciri dari sistem hukum Indonesia ini, yang pertama terdapat perintah dan larangan. Yang kedua terdapat sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Yang ketiga, perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang dapat disebut juga kaidah hukum, yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan. Baiklah, selanjutnya kaidah hukum.
Dalam penjelasan kaidah hukum ini, sumber-sumber yang menjadi kaidah hukum atau peraturan kemasyarakatan yang pertama yaitu norma agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, norma kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati nurani. Baiklah, yang ketiga yaitu norma kesopanan merupakan peraturan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Yang keempat yaitu norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang prinsipnya perintah-perintah dan larangan dan yang bersifat mengikat. Ini merupakan beberapa norma yang harus dijalani dalam kehidupan masyarakat dan harus dipatuhinya dalam kehidupan karena merupakan suatu hal yang penting, dan jika dilanggar maka di salah satunya norma tersebut akan berkonflik pada diri sendiri yang membuat permasalahan dan ketidaknyamanan dalam kemasyarakatan. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana maupun hukum tata negara. Indonesia negara hukum merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Dalam buku pengantar hukum Indonesia, pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum civil law yang disebabkan penjajahan Belanda. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli atau hukum adat. Dan sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Maka masa itu hukum adat diperlakukan hampir mempunyai hukum adat yang berbeda. Maka dari itu, hukum adat sangat ditaati di masyarakat masa itu karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak 1848. Pada 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Jika kondisi demikian terus berlanjut, maka tidak kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, sehingga hukum rimba akan kembali berlaku. Tentunya hal ini maka akan menimbulkan masalah baru, terutama dalam kestabilan serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum berjalan di Indonesia. Semoga hukum di Indonesia akan semakin baik ke depannya. Baik, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.